coklat di Pidijaya sangat bagus. Iya, iya. Nah, makanya kita tidak mengekspor bijinya, tapi kita untuk memproduksi sampai dengan makanannya. Karena kalau jual mentahnya itu harganya jatuh banget kan, dan kasihan petani kita ya. Jadi mending langsung jadiin produk jadi. Itu kita buat tepung coklat. Yang untuk dibawa keluar tepung, bukan tepung coklat. Aku baru dengar tepung coklat, itu gimana tuh? Di sana juga ada beberapa kabupaten kota yang penghasil coklat. Tapi memang yang ininya khasnya di Pidijaya. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Mutiara Berta di program Nusaraya. Nah, hari ini kita bakal berkenalan dengan Kabupaten Pidijaya bersama narasumber yang udah kece banget nih ya, nyamperin ke Jakarta. Ada Bapak Said Mulyadi. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Oke, ini Bapak akrab dipanggil Walid ya? Kebetulan nama saya Said Mulyadi, tapi akrab panggilan ininya Walid. Oh, Walid itu apa sih Pak? Walid sebenarnya ayah. Oh, ayah. Oke. Memang Pak, jadi semua orang di sana manggil Bapak Walid ya? Iya, dari anak kecil sampai orang dewasa panggilnya ini Walid, lebih dikenal Walid. Wah, keren banget. Kalau Bapak Bupati biasanya dipanggil apa nih berarti? Pak Bupati namanya Abuah, panggilannya Abuah, kayak paman. Oh, artinya paman? Wah, unik nih. Abuah paman, kalau Walid itu artinya ayah ya? Iya. Wah, keren. Itu bahasa apa Pak? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh, oke. Ada bahasa lain nggak nih untuk sebutan ayah kalau di Aceh sana Pak? Ada abah, ada bapak, ada abu. Oh gitu, oke. Kalau Bapak Walid tadi manggilnya ya. Ada abi. Oke. Pak, aku baca-baca nih. Bapak kan dari dulu aktifnya di PD ya? Di PD. Di PD. Oke, dan sekarang menjadi wakil bupati di Pidijaya. Kenapa sih Pak selalu di PD? Padahal kalau yang lain nih kadang-kadang suka ada yang nyebrang pulau kan ya. Misalkan lahir di mana, berkarirnya di daerah mana gitu. Bapak kenapa nih selalu di PD? Terima kasih. Kebetulan saya itu wakil bupati ini dasarnya dari birokrat. Birokrat yang lebih kurang itu di PD 30 tahun. 10 tahun mulai dari staf kantor camat sampai terakhir jadi sekda di PD. Tapi kebetulan pada hari ini kita ke Pidijaya. Mendampingi Abuah. Apa sih Bapak paling cintai dari PD nih Pak? Dan sekarang Pidijaya ya? Iya. Dan sekarang di Pidijaya. Kebetulan kami itu pegawai kabupaten, ya dengan sendirinya kami tetap berputar-putar tetap di PD. Namun pada tahun 2014 kita itu diajak sama Abuah, Pak Bupati sekarang, itu diajak untuk mendampingi beliau di Pidijaya. Alhamdulillah sampai sekarang masih di Pidijaya. Oke. Berarti kan Bapak dulunya tuh bukan yang di politik banget ya? Pas ditawarin nih bersama Abuah. Oh ya Abuah, sorry. Pas diajak ya mendampingi Pak Abuah, gimana tuh perasaan Walid waktu itu? Benar. Saya itu memang nggak menyangka dan juga nggak ada rencana untuk ikut berpolitik, yang namanya jabatan politik, karena saya dari karir lah, dari staf sampai jadi eselon 2 di kabupaten. Namun karena waktu itu ada pemilihan kepala daerah yang banyak, memang kebetulan di Aceh waktu itu yang rata-rata tuh para kombatan, yaitu dari Partai Aceh lah, Partai Aceh itu minta didampingi sama birokrat. Birokrat yang mungkin ada sedikit pengalaman lah masalah pemerintahan, yang keinginan beliau itu mungkin hal-hal yang memang yang dengan sendirinya yang birokrat sudah pastilah ada sedikit tahu masalah pemerintahan. Dengan harapan bisa di pemerintahan ke depan bisa berjalan dengan baik. Itu yang diinginkan. Dan ini kolaborasi yang berhasil juga ya. Sekarang udah 2 periode ya? Alhamdulillah sudah periode kedua, sudah 8 tahun setengah di Pidijaya. Kok bisa sampai selanggang ini nih Pak? Itu gimana tuh bisa sampai selanggang itu? Mungkin ada kayak tips and triknya sedikit lah. Mungkin buat di daerah-daerah lain nih. Benar. Gitu. Yang pertama sekali karena kami itu biasanya kalau birokrat itu tetap menghargai pimpinan. Pimpinan yang lebih tinggi tetap pimpinan. Dan kami tahu kayak saya sendiri bahwa saat ini bahwa kita tahu sebagai wakil bupati, biarpun ada hal yang kita lakukan, kita tahu posisi kita wakil bupati.
Makanya dengan tahu kita sendiri itu wakil bupati, ya pendamping bupati atau pembantu bupati, yang alhamdulillah sampai sekarang itu bisa menjalankan hal-hal yang dapat kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kita dan visi misi bupati. Gimana sih Pak, waktu itu kan kita lagi di masa pandemi ya, dan Bapak kan dengan Abua itu sudah sejak sebelum pandemi ya, 2 periode ini kan berarti udah ada di masa sebelum dan pasca pandemi ya. Bedanya apa sih Pak memimpin di sebelum pandemi dan sekarang di masa pandemi? Ada struggle, challenge apa nih? Ya kebetulan kita mulai itu menjadi bupati wakil bupati itu di 2014. 14 ya, yang pertama sekali kita pasti merencanakan untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Dalam hal itu memang kita terjadi musibah juga, musibah gempa Pidijaya waktu itu. Itu 2016, kita kan 2014 baru merencanakan bagaimana polanya supaya menjalankan pemerintahan bisa jalan dengan baik. 2015 itu kita sudah dengan anggaran-anggaran yang memang sudah yang kita rencanakan supaya tepat sasaran. Tapi di 2016 ini kita gempa. Semua yang kita rencanakan itu akan mungkin agak berubah. Karena waktu itu banyak bangunan-bangunan yang memang ada infrastruktur yang memang rusak akibat gempa di Aceh. Dan juga seperti masjid itu hampir 35 masjid itu rontoh, rubuh semua. Yang harus dibangun baru. Dan juga sekolah-sekolah. Dan juga salah rumah sakit dan juga infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan dan juga rumah penduduk yang waktu itu hampir 7.000 rumah penduduk itu yang memang rusak akibat gempa bumi lah. Makanya di 2016 itu kan sudah berubah pola ini yang sudah kita rencanakan akan berubah. 2018 kita sudah berakhir. Berakhir sehingga apa yang kita rencanakan dari yang pertama itu agak sedikit tidak sesuai. Makanya yang alhamdulillah kami juga bersepakat untuk naik kedua kali. Naik kedua kali waktu itu kita ada 4 pasangan di 2018 yang kemudian alhamdulillah kami juga mendapat kepercayaan dari masyarakat itu mendapat 52% dari 4 pasangan. Nah, makanya untuk melanjutkan yang ketertinggalan di 2000 periode pertama, yang insya Allah dapat kita lakukan karena kita nggak lagi memikir sudah terpola, sudah tahu kita apa yang harus kita lakukan. Yang insya Allah sampai dengan saat sekarang ada infrastruktur dan juga masalah kalau di Pidijaya itu masalah pertanian yang kita utamakan itu ya sudah hampir sempurna lah. Namun ada beberapa hal yang perlu memang sentuhan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat sendiri. Kalau di pusat sendiri kan sebenarnya menggalakkan infrastruktur ya. Kalau di Pidijaya sendiri infrastruktur yang lagi digalakkan apa nih? Dan ditambah waktu itu ada gempa bumi. Pasti agak terhambat nih jadinya. Terus juga ada pandemi. Mungkin ada yang terhambat lagi nih atau mungkin dibatalkan. Itu kira-kira gimana tuh Pak? Yang alhamdulillah memang mungkin waktu itu gempanya di 2016, 2017, 2018 kita hampir selesai. Baik infrastruktur jalan jembatan maupun pembangunan masjid dan juga rumah sekolah itu sesuai dengan target dengan rencana aksi yang kita lakukan itu hampir 2 triliun. Itu hampir semua dapat dilaksanakan dan pembangunan rumah hampir 7.000 rumah itu dapat dengan bantuan NGO dan itu dukungan semua pihak, insya Allah dapat kita lakukan. Memang pas di tahun periode kedua kami sudah merencanakan untuk melanjutkan pembangunannya di infrastruktur yang belum memang tersentuh itu kita lakukan. Memang terjadi pandemi. Nah, itu juga jadi satu persoalan ya, karena keterbatasan anggaran. Waktu itu akan ada penyesuaian anggaran sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Ini yang merupakan agak satu kendala. Namun kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk meminta atau dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal ini dana alokasi khusus dan sebagainya, yang sehingga kekurangan dana itu dapat terpenuhi untuk kebutuhan infrastruktur di daerah kita. Wah, menarik banget. Karena tantangannya cukup banyak ya. Tadi ada gempa dan pandemi segala macam gitu ya Pak. Dan
dengan kemenangan yang kedua 54% tadi ya? 52. 52% suara. Berarti berhasil banget nih memikat hati masyarakat. Sebenarnya ada cara jitu apa sih untuk memenangkan hati masyarakat Pak di PD Jaya? Cuman yang secara khusus memang kita tidak ada, cuma hanya mungkin ya yang namanya Pak Bupati ini orangnya memang orang agama Islam. Oke. Ya dia ya pokoknya paling kami ya salat berjamaah di masjid-masjid, kunjungan ke tempat-tempat ini tempat-tempat pengajian, itu aja yang kita lakukan. Tidak ada yang secara khusus yang kita lakukan. Namun kita masalah infrastruktur tetap berupaya dengan komunikasi ke pusat lah. Itu yang memang yang utama kita lakukan. Sangat keterbatasan, apalagi dengan pendapatan asli daerah juga kurang, nggak ada sumber yang memang yang dapat kita andalkan di daerah. Oke, berarti selain sumber dana dari pusat juga sedang menggalakkan, yang aku baca ya, menggalakkan pariwisata, komoditas, terus juga ada semacam peluang baru untuk investor karena infonya ada migas juga ya dari Repsol ya. Benar. Itu mungkin boleh dibahas satu-satu nih. Mau bahas yang mana dulu nih Pak? Komoditi, pariwisata, karena banyak nih program kerjanya nih. Sama yang migas, mau yang mana dulu nih Pak kira-kira? Yang pariwisata dulu, yang sumber daya ini. Oke. Di PD Jaya memang ada beberapa destinasi wisata yang memang belum terkelola dengan baik. Ya, ada yang di pantai maupun yang di pegunungan. Itu sangat bagus, alamnya sangat bagus karena di PD Jaya itu ada 8 kecamatan. Di tengah-tengah itu jalan negara. Ya, semua kecamatan itu ada laut, ada gunung. Nah, itu sangat bagus yang sebenarnya, dan juga bagus untuk tempat singgah, sehingga orang dari Banda Aceh bisa singgah di PD Jaya, juga dari Medan bisa singgah karena 3 jam lagi ke Banda Aceh. Itulah yang upaya kami dari pemerintah daerah, kita buat kayak di Jakarta mungkin sebagai rest area. Itu yang sedang kita lakukan, itu dengan komoditi coklat atau kuliner coklat yang ada di PD Jaya. Itu yang kita lakukan karena saat sekarang itu baru ada home industry 1 tempat. Kepinginnya kami dari pemerintah daerah itu ada berapa tempat bisa hadir home industry yang lain. Sehingga kalau orang ke PD Jaya itu bisa tahu bahwa ini ada kulinernya coklat dan serba coklat lah. Yang alhamdulillah ini sudah ada pabrik yang dibantu oleh pusat juga, tingkat operasionalnya. Mungkin kalau ini sudah selesai, berarti sudah ada dua home industry lah, bukan industri besar, tapi namun itu bisa terjadi kayak kita buat kayak tempat wisata. Nah, dari penanaman coklat sampai dengan bisa menghasilkan kayak Silver Queen. Itu yang kita lakukan. Jadi sekarang memang ini udah ekspor berarti ya? Kita nggak cukup kalau ekspor. Memang kalau secara produksinya ya memang kalau untuk ekspor ya nggak cukup. Tapi ada target ke sana. Namun ada kualitas coklat di PD Jaya sangat bagus. Iya. Makanya kita tidak mengekspor bijinya, tapi kita untuk memproduksi sampai dengan makanannya. Itu yang kita galakkan masyarakat supaya masyarakat ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Karena kalau jual mentahnya itu harganya jatuh banget kan, dan kasihan petani kita ya. Jadi mending langsung jadiin produk jadi untuk ekspor, belum diekspor tapi ya. Belum. Karena nggak cukup. Tapi berarti ada langkah ke sana nggak Pak untuk ekspor coklat sendiri? Mungkin kalau produksinya saya pikir nggak mungkin bisa cukup, karena itu banyak juga kalau untuk produksi aja harus kita datangkan dari luar. Dari kabupaten lain yang ada coklat, kita produksi di PD Jaya. Mungkin semoga one day ya kita memperkenalkan coklat Indonesia keluar nih. Karena kualitinya sempat nomor 1 ya? Iya, bagus. Nomor 1 ini kualitas coklatnya. Berarti ada, kalau misalkan anak muda nih, kan sekarang lagi banyak banget yang tergila-gila dengan kegiatan ekspor nih Pak. Ada nggak nih peluang kalau misalkan mau ke PD Jaya, terus mau mencoba mungkin buka lahan di sana, coklat, terus mau ekspor, ada peluangnya nggak nih Pak, bagian muda nih? Itu bisa jadi, karena di masyarakat kita itu kadang-kadang habis panen itu langsung dijual. Memang maunya kita itu ada fermentasi. Koska fermentasi itu karena yang masyarakat karena langsung butuh uang, dia nggak mau fermentasi. Itulah yang kita upayakan supaya mungkin harganya lebih mahal, ekonomi lebih tinggi kan. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk produksinya bisa saja, itu kita buat tepung coklat. Yang untuk dibawa keluar tepung, bukan tepung coklat. Aku baru dengar tepung coklat, itu gimana tuh? Tepung coklat ya Bang. Bubuk coklat ya.
Jadi bubuk itu boleh diolah tuh jadi makanan kan, jadi makanan. Mungkin sudah dipres lemaknya. Yang mahal kan lemak coklatnya yang dijual. Berarti selain menggencar produksi dari pemerintahan daerahnya juga berusaha mensosialisasikan ke warganya ya bahwa jangan serta-merta menjual produk mentahnya gitu kayak. Iya. Oke. Makanya peran pemerintah mungkin dapat menampung kayak koperasi, bisa menampung jangan dijual keluar. Nah itulah kita nanti baru kita arahkan ke yang memproduksi ke hukum industri ya. Dan tadi ada menyebut soal kuliner serba coklat nih. Yeah. Tadi disebutkan juga ada tepung coklat ya. Yeah. Selain itu ada apa lagi nih yang bisa diperkenalkan ke teman-teman di rumah nih, sahabat Kompas.com di rumah? Ya, paling-paling ya itulah kalau memang coklat, paling-paling ya untuk kalau tepung untuk bawa keluar, untuk minuman coklat, dan kue yang serba coklat, itu insya Allah sudah jalan. Dan juga kalau orang dari Banda Aceh itu pasti singgah. Ada rumah coklat itu pasti singgah di Pidijaya. Ada harus namanya, mampir nih ke sana nanti ya. namanya Sokalati. Itu yang sudah ke orang Malaysia, udah menjadi kirim keluarga, tapi bukanlah bentuk yang besar kan. Ya, tapi udah dikenal ke luar. Itu yang sudah kita lakukan sekarang. Kalau misalnya nih, aku tertarik mau cobain coklat asli sana ya. Dari pemerintah sendiri ada mengakomodir itu dalam sebuah website mungkin atau apa yang bisa kita akses nih untuk membeli produk-produk coklat dari Pidijaya. Ada nggak nih Pak? Ada, Sokalati ininya. Kalau nggak salah kami ada Sokalati apa istilahnya? Sokalati lah. Itu udah ada. Nanti bisa di-insert kali ya, biar teman-teman di rumah tahu nih bisa mengunjungi kemana. Rata-rata harganya berapa Pak itu? Kalau tepung kita lagi berapa sekarang? Kalau biji coklatnya sekitar 24 ya. Itu kalau tepung variasi dia. Ada kelas 1, kelas 2 dan ininya. Ada yang banyak lemak, ada yang sudah diperas lemak sedikit, ada yang pahit. Kadang orang nggak suka pahit. Ada sedikit dikasih ini gula, manis kan. Salah satu tempat yang wajib dikunjungin kalau kamu lagi di Pidijaya ya? Iya. Bahkan negara tetangga pun kalau main ke situ pasti harus mampir ke rumah coklatnya itu ya? Iya. Menikmati coklat khas Aceh. Rasanya apa sih Pak? Mungkin yang membedakan? Beda lah, nggak tahu, pokoknya dari hasil penelitian juga ininya kadar lemaknya beda dengan di tempat yang lain, dalam kualitasnya beda. Mungkin di sana juga ada beberapa kabupaten kota yang penghasil coklat. Tapi memang yang ininya khasnya di Pidijaya. Dan yang ada salah satu rumah coklat cuma di Pidijaya. Yang sudah memproduksi jadi kayak seperti Silver Queen. Itu makanya setiap yang lewat itu pasti singgah. Dibawa nggak nih Pak coklatnya? Mungkin mau dibagi-bagi ke sama Kompas.com juga. Oke Pak, kita sekarang beralih ke wisata nih ya. Kan tadi Bapak ada sempat mention kalau wisatanya mungkin kurang dikorek nih untuk dijual gitu misalnya. Kalau dari Bapak sendiri, dari Walid dan Abuah, strategi sekarang gimana nih untuk meningkatkan pariwisata di Pidijaya? Di Pidijaya memang ada beberapa tempat yang sangat bagus untuk pariwisata. Di Pantai Kutang, ada di Manohara, ada juga yang tempat-tempat yang wisata religi. Itu belum dikelola dengan baik, juga secara infrastrukturnya juga belum lengkap. Tapi alhamdulillah ada satu tempat di Tringgading, di tempat wisata Islami. Cuma kita begini, mungkin kita nggak bisa terlalu ini memfokus ini ke kategori pariwisata, karena di sana itu banyak terikatnya dengan serangan Islam. Itu yang agak sedikit ini nggak bisa, mungkin beda dengan di Jawa yang langsung bisa kita kembangkan. Itu sangat dibatasi, baik dengan waktu kunjungannya, itu mesti dari sampai jam 6 harus kosongkan, dikosongkan. Dan juga secara-cara lah masyarakat di tempat itu nggak boleh berduaan macam-macam. Itu yang yang sangat dibatasi lah. Tapi biarpun demikian, kita tetap itu melakukan hal-hal yang untuk ininya masyarakat di tempat wisata, baik di wisata yang di pinggir pantai maupun yang di pegunungan. Itu karena
suasana alamnya sangat bagus. Nah, makanya kita pemerintah daerah melalui kecamatan maupun dari kepala desa juga diatur supaya ini tidak melanggar syariat. Karena kita lihat antusias masyarakat itu sangat bagus untuk kegiatan-kegiatan, baik mungkin tamu-tamu dari kabupaten kota yang lain yang bisa singgah di Pidijaya. Tadi kalau misalkan terikat dengan syariat Islam dan segala aturannya, berarti sebenarnya ramah dengan tur muslim ya? Karena kan sekarang di agent travel nih udah banyak menggalakkan tur muslim juga ya. Ini bisa jadi salah satu destinasi yang dituju nih sebenarnya ya. Bisa kita kali dengan tur muslim karena berarti sejarah muslim di sana kuat juga kan? Ya, alhamdulillah. Oke, dengan tadi ada beragam masjid juga di sana ya. Sejarahnya kuat-kuat. Oke. Dan ada benteng juga ya? Aku sempat cari benteng. Ada benteng di Belanda dulu. Oke. Wajib dikunjungi nih. Karena kalau misalkan teman-teman search di internet, wah pemandangannya Pak, cantik banget loh. Beneran deh cantik banget. Sunsetnya, sunrise-nya, cantik banget. Laut di sana juga, tepi lautnya. Dan kita beralih lagi berarti ke yang lagi ramai diomongin nih. Apa itu? Ya migas nih. Ini kayaknya berpotensi banget karena untuk perekonomian di sana kan ya. Itu boleh diceritain nggak Pak awal mulanya tuh hingga bisa bekerja sama gitu? Waktu kami baru pertama memimpin Pidijaya itu 2015. Itu kami tahu bahwa adanya satu perusahaan luar yang masuk untuk pencarian, yaitu Repsol, dan juga ada beberapa perusahaan yang lain, Premier Oil dan Mubadala kalau nggak salah kami. Dalam hal ini udah hampir 2015, 6 tahun. 6 tahun sampai dengan saat ini sedang melakukan eksplorasi, pencarian, sedang ke pengeboran, tapi yang insya Allah mungkin dalam 1 bulan ke depan itu akan habis masa pengeborannya. Disitulah kita mau lihat apakah memang itu dilanjutkan ke eksploitasi atau memang balik kanan. Nah, inilah yang juga ini perlu kesiapan Pemda. Kami juga sangat mendukung sebenarnya lahirnya industri migas di Pidijaya mungkin secara khusus dan juga secara Aceh ya. Tapi alhamdulillah dari informasi yang terakhir kami terima bahwa ini terus dilakukan pengeboran yang insya Allah mudah-mudahan ini dapat berhasil. Itu langkah pemerintah daerah. Mungkin kalau saat ini memang belum ada langkah-langkah yang kita lakukan yang secara ini karena setelah pertambangan itu kan di bawah bukan lagi kewenangan dari pemerintah daerah. Namun kita perlu juga mempersiapkan mungkin sumber daya manusianya dalam hal nanti pembangunan infrastruktur kalau memang ini jadi. Nah, itulah langkah-langkah yang kita lakukan, melatih tenaga kerja yang teknis lah yang kaitannya dengan migas. Itu yang akan kita lakukan di ke depan. Itu kesiapan pemerintah daerah yang kadang-kadang perlu tenaga kerja yang kami menginginkan bahwa banyak tenaga kerja lokal yang diterima. Itu yang kesiapan pemerintah daerah. Berarti memang mengupayakan sekali ya tenaga kerja lokal sampai dipersiapkan dengan baik ya kalau Pak. Memang ini jadi nanti insya Allah. Amin. Berarti ini juga menjadi magnet juga nih buat calon investor. Ya, kalau memang ini jadi alhamdulillah kalau yang sudah lahirnya tambang di daerah kami yakin bahwa ya akan merubah lah ya pendapatan daerah dan juga masyarakat mungkin dengan tenaga kerjanya dapat terserap semua di dalam rangka kegiatan ini. Itu yang alhamdulillah mungkin bisa lebih maju lah ke depan kalau memang ini lahir industri migas di Pidijaya. Amin ya. Oh ya Pak, sekarang kan juga lagi eranya UMKM nih. UMKM di Pidijaya gimana nih Pak? Memang sekarang kalau di Pidijaya memang banyak kuliner-kuliner. Baik kuliner masalah ya minuman, juga masalah dengan kue dan juga hasil-hasil ini kegiatan ibu-ibu rumah tangga lah. Nah, itu tetap ada, itu tetap dilakukan. Kalau di sana ada beberapa tempat memang yang dilakukan untuk dibuat kuliner masyarakat. Produk unggulannya berarti apa nih Pak kalau dari UMKM lokal nih? Cuma kue-kue biasa. Kue-kue biasa yang khas Pidijaya? Yang khas Pidijaya. Ada satu nggak yang bisa disebutin nih? Kita kalau di sana memang ada misalnya kayak makanan.
makanan kayak di sana ada sate kaya istilahnya. Itu sate khusus Bang, beda dengan sate yang di kabupaten kota yang lain. Oh, apa nih yang membedakan nih? Kebetulan kemarin kami juga jamu dari pemerintah provinsi, ada rombongan dari tamu dari Banda Aceh. Itu bila kita jamu dengan sate kaya. Satenya besar-besar, itu dipotong-potong, mungkin nggak ada, di tempat lain nggak ada. Sate khas Pidijaya di Merdu. Nggak ada yang tempat lain. Ya, dengan orang bilang bahwa itu adalah khas khusus Pidijaya. Dan satu lagi adalah ada nasi biryani. Nasi biryani. Kalau kita dengar nasi biryani lah di sinilah makanan Arab kan. Tapi beda dengan yang biryani yang di sini dengan biryani yang di Pidijaya. Itu mungkin berasnya beda. Kalau ini kan beras panjang, ini beras besar. Tapi alhamdulillah itu menjadi khas lah di Pidijaya. Ini kalau Kompas.com main ke sana wajib ya teman-teman ya, wajib nyobain ya. Oke Pak, harapan kedepannya nih untuk Pidijaya dari Walid dan juga mungkin dari Abua kalau mau disampaikan. Harapan kami bahwa dengan sisa waktu kami hanya 1,5 tahun lagi. Ada beberapa hal yang memang belum kami bisa lakukan dengan sesempurna mungkin, yang memang secara khusus di bidang pertanian. Memang pertanian di Pidijaya ini dengan luas lahan lebih kurang 8.000 hektar lebih. Ada irigasi teknis yang sudah kita lakukan sekitar 6.000 ini, dan juga dengan irigasi yang lining-lining istilahnya itu ada 60%. Ini yang sangat kami harapkan bahwa ada hadirnya embung, bendungan. Ada lahir bendungan yang merupakan ini kewenangan pusat. Nah, kalau memang hadir itu bendungan di Pidijaya, itu bendungan Luk Pineng, itu yang sudah kita lakukan, perencanaan sudah kita lakukan, sudah kita arahkan ke pusat. Sinilah kami mohon dukungan dari pemerintah pusat sendiri. Kalau ini hadir, itu bisa mengairi ada 5 kecamatan. 5 kecamatan itu yang sangat membutuhkan air. Karena Pidijaya ini adalah surplus pangan. Surplus pangan terutama rata-rata produksi dia di atas rata-rata nasional maupun di atas rata-rata provinsi. Itu produksi beras di Pidijaya. Makanya ada kiat-kiat kami yang kami lakukan sehingga produksinya lebih bagus. Terutama masalah pengairan dan juga infrastruktur lainnya. Mantap. Semoga Pidijaya lebih maju lagi ya di tahun-tahun ke depannya. Dengan perbekalan yang sudah disiapkan oleh Abua dan Walid ya untuk ke depannya. Oke, sahabat Kompas.com, kita sudah berkenalan dengan Kabupaten Pidijaya tadi bersama Walid. Terima kasih Walid yang sudah menyediakan waktu mampir jauh-jauh dari sana ke sini. Mungkin boleh saya bye-bye dulu nih ke sahabat Kompas.com di rumah. Mau dadah-dadah dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Kompas.com. Terima kasih pada sore ini kita sudah bisa bergabung di sini. Terima kasih banyak waktunya sahabat Kompas.com, juga terima kasih sudah bergabung di sini dan berkenalan dengan Kabupaten Pidijaya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Bye-bye!